Teman-teman, hari ini hari Selasa, tanggal 10 November 2020, kita akan kembali masuk di pembelajaran tematik. Hari ini tanggal 10 November, ada yang tahu tidak hari ini hari apa? Hari Selasa. Ya, hari Selasa. Tetapi di tanggal 10 November ini ada hari yang memperingati. Ada yang tahu memperingati hari apa? Memperingati apa ya? Ini tanggal 10 November yaitu memperingati Hari Pahlawan. Pahlawan Kartini, Bu. Kenapa? Pahlawan Kartini. Pahlawan siapa saja pahlawan? Pahlawan kita, pahlawan. Nah, kenapa hari ini diperingati Hari Pahlawan? Tidak tahu. Setiap tanggal 10 November itu kita memperingati Hari Pahlawan. Tanggal itu ditetapkan dari peristiwa. Jadi ada pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Siapa yang sudah pernah ke Surabaya? Iya. Nah, ini gimana? Pernah lihat ada buaya, dan baya. Itu tuh ada ceritanya, teman-teman. Surabaya. Ada ceritanya kenapa bisa dinamakan Surabaya dan lambangnya. Pernah lihat nggak yang nanti Bu Fani share? Oh, iya. Kasih Abi. Fani mau share gambarnya. Kalau mau matiin jangan langsung lihat ini. Pencetnya ini AL. Sudah terlihat belum? Lihat kalau Surabaya, iya. Sejarahnya teman-teman ada Mendinya itu. hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Jadi pertempuran di Surabaya pada tahun 1945. Jadi kita juga harus menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Itu jelas saja tentang peristiwa hari ini. Selanjutnya kita akan kembali masuk di pembelajaran. Sudah disiapkan bukunya. Kita di tema 4. Hidup bersih dan kemarin kita sudah sampai di ya, belum tuntas ya. Pembelajaran kita akan tuntaskan. Kakak juga punya bayi. Doa lalu boleh disiapkan bukunya. Tapi karena boleh berlatih. Lebih udah nyampe surat apa sih Ikra? Bukan Ikra. Arkuan. Arku. Iya. Oke, disiapkan bukunya. Kalau sudah kita buka bukunya, apa nih? Kan di sini. Seventy-two. Akan buka buku teman-teman di halaman 72. Halaman 72. Sudah, Kak. 72. Mohon maaf ya. Yang kemarin ada yang belum kita bahas sedikit lagi. Enak. Sini ada, di sini ada.
Boleh dibuka halaman 71. Kita akan membacakan sebuah teks bacaan terlebih dahulu. Bu Fani mau minta tolong untuk membacakan teks bacaannya. Yang lain juga boleh tetap membaca masing-masing ya, tapi ada teman kita yang akan membantu membacakan. Bu Fani mau minta tolong sama kemarin kan udah yang belum siapa ya? Violet. Violet sama Nazifa. Violet dulu ya. Bu. Gelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Gelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Dilanjutkan sama Nazifa. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dan dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Terima kasih Violet dan Nazifa. Ya, tadi teman kita sudah membantu membacakan teks bacaan tentang kelas yang tidak bersih. Nah, Fani mau itu sebentar. Boleh. Kelas yang tidak bersih itu menjadi sarang penyakit. Ada yang bisa menyimpulkan tadi sudah dibacakan informasi apa sih yang diperoleh dari bacaan yang sudah Nih, ada dedek sini. Enak untuk Macam-macam. belajar. Bisa dedek jadi abak. kalau kelasnya tidak bersih itu bisa menjadi penyakit Pala ya, terkena kecil itu. batuk dan Ini yang tinggi, coba dedek. karena itu Duh, dedek mau gede kayak mama. Sama kita menjaga kebersihan sekolah karena kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan cara bagaimana? Ada yang membuat pada tempatnya, membersihkan kelasnya, menyapu kelasnya, mengelap kaca, ya. Dengan menjaga kebersihan, maka kelas kita akan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit. Lihat di halaman 72. Coba teman-teman amati gambarnya. Kira-kira ini di mana ya? Kelas. Bagaimana keadaan kelasnya? Kotor. 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 Lagi. Ibu, aku punya slime. Selain kotor apa lagi? Sampah berserakan. Sampahnya berserakan. Lalu keadaannya bagaimana di sana? Yang kotor. Iya, ada bangku yang jatuh, banyak debu. banyak debu. Banyak bau.
Kacanya kotor. Tempatnya kotor. Tidak ini ya tempatnya, barang-barangnya, benda-bendanya tidak sesuai dengan tempatnya. Kursinya di mana-mana, jatuh. Nah, ini merupakan contoh gambar kelas yang bersih atau yang tidak bersih. Mirip kelas kita. Anu putihnya bunga. Kira-kira Parah tapi. Tak ditelan. apa yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman melihat kelasnya seperti ini? Diam. Main tambah berantak. Apa yang akan teman-teman lakukan kalau melihat kelasnya seperti ini? Tadi katanya kalau Siraj diam aja. Kalau kelasnya seperti ini, nanti bisa kena penyakit kita. Iya betul, harus Juga enggak. Juan, bantungnya Juan. Sekarang kita akan tuliskan tentang pengamatan teman-teman kelas yang tidak bersih Nama teman-teman. sesuai gambar Gak enak yang kita lihat. dipandang mata. Pandang mata boleh. Apalagi, pokoknya teman-teman menuliskan tentang kelas yang tidak bersih. Ya, tadi teman-teman lihat. Membersihkan teman-teman. Kan di halaman 73 ya. Setelah kita mengamati kelas yang tidak bersih pada gambar ini, Tidak enak dipandang. ya boleh langsung ditulis ya Siraj ya. Bagaimana keadaan kelasnya, bagaimana situasi kelasnya, lalu apa yang harus dilakukan. Itu aku tungguin. Dipandang mata, tidak enak untuk belajar, membereskan kelas. Jawabannya aku udah kasih omong. Tidak enak di. Mau ditulis Yuk, Aldef boleh langsung ditulis ya, Aldef. Di halaman 72. Nih yang di layar Ibu Fani. Kan tadi Aldef sudah mengamati gambar pada halaman 72. Lalu Aldef tuliskan di halaman 73 hasil pengamatannya tentang kelas yang tidak bersih. Alhamdulillah sudah mengerjakan semuanya ya. Nazira, Revana boleh diaktifkan videonya. Sultan juga. Ya, Nazira boleh dikerjakan halaman 73 ya.
Ya, Siraj. Udah, Siraj? Udah, oke. Boleh dibacakan, Siraj? Tidak enak dipandang mata. Lalu, bagaimana keadaannya? Bis itu tidak enak untuk belajar. Tidak enak untuk belajar karena keadaan kelasnya berantakan, kotor, dan tidak bersih. Terima kasih, Siraj. Lagi yang sudah? Bu Fani, boleh nggak dibikin cerita aja? Ya, boleh bikin cerita. Oke. Ada yang sudah yang mau mencoba membacakan? Nazira sudah mau bantu bacakan? Atau belum? Oh, belum. Oke, nggak apa-apa kalau Bukan. belum ya. Lanjutkan ya. Medina sudah? Boleh tolong dibacakan? Kelas yang sangat tidak bersih. Kita harus membersihkan kelas kita karena kalau tidak dibersihkan ada banyak kuman seperti penyakit dan virus. Ya, Bu. Medina. Tapi kalau Medina lebih menyebabkan akibatnya ya. Kalau tidak bersih akan banyak penyakit dan virus. Ada lagi yang sudah yang mau bantu bacakan? Ibu Fani minta 1 orang lagi ya untuk bacakan ya. Habibie Atari sudah? Oh, belum. Debbie sudah, Debbie? Masih menulis? Ada Abian. Halo, Abian. Violet sudah? Belum. Oh, Kanaya sudah? Boleh, silakan Kanaya. Kelas yang tidak bersih. Kelas yang kotor adalah sarang penyakit dan sarang kuman. Seperti sampah berserakan, jendela kelas berdebu, kelas bunga berjatuh-jatuhan. Siswa pun tidak nyaman di kelas. Oh, oke. Sudah Kanaya? Terima kasih. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah beberapa yang membacakan tentang kelas yang tidak bersih dari hasil pengamatan pada gambar tersebut. Yang belum selesai boleh nanti dilanjutkan kembali ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ada yang masih ingat gendang, rebana, tamborin, dan tifa ini termasuk ke dalam alat musik apa? Ritmis. Betul, sekali lagi. Alat musik ritmis. Betul ya. Alat musik ritmis. Alat musik yang tidak memiliki nada. Ada gendang, ada rebana, ada tamborin, dan ada tifa. Ada juga yang lainnya, seperti drum. Yang tidak memiliki nada. Itu juga termasuk ke dalam alat musik ritmis.
Nah, ini ada teman kita yang sedang mempraktikkan gerakan menyapu sambil memainkan menggunakan alat musik. Coba teman-teman perhatikan, pada gambar alat musik Tifa terdapat beberapa permukaan dinding Tifa yang membentuk pola bangun datar. Coba ada apa saja? Kita lihat sama-sama di alat musik Tifa. Layang-layang. Yang mana yang layang-layang? Segitiga, Tifa. Ya, berbentuk segitiga nih yang kecil ya. Iya, tapi ini juga seperti layang-layang ya, segi empatnya ya bentuknya. Terus di atasnya juga sebenarnya ini bisa kita tuliskan. Di atasnya dia berbentuk apa ini? Lingkaran. Lingkaran. Ini bukan. Kita akan mengamati gambar tentang bangun datar yang lainnya. Ada segi 5 dan ada juga segi 6. Sama ya? Teman-teman tinggal hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti segi 5. Dan segi 6 sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar di atas? Coba kita hitung sama-sama sekarang yang segi 5. Berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sudutnya, coba sudutnya sekarang. Sudutnya mana? Sudut itu pertemuan dua garis. 5. Iya, 5 juga ya. Dari yang sudut tuh yang ini, sudut 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudut. Sekarang titik sudutnya. Kalau sudutnya ada 5, berarti titik sudutnya 5, semuanya 5. 5. Betul ya. Sekarang yang segi 6. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Bang yang bikin. Ini ada berapa yang 6. Sudutnya 6 juga. Titik sudutnya 6 juga. Mudah ya teman-teman ya. Ini garisnya. Pertama. Sekarang kita kelompokkan nih. Coba yang A sampai yang B. Dia termasuk ke atau segi 6. 2, 3, 4, 5. Yang A boleh ditarik garis berapa Habibi yang A? Kemana? Ini apa ini? 5. Tarik garisnya Habibi ke yang 5. Tarik garisnya. Yang B? 5. D ke 5. Ya. Ke 6. Oke, Medina boleh ditarik garisnya ya. Udah, Bu. Nah, sudah. Oke. Rupanya mau tanya yang lain dulu. Karisa. Ini 6 kan? Karisa yang B. Oh, Yang B ini ke 5 atau ke yang 6? ini kata Medina. B ke B. Karisa hitung. 6, betul. Terima kasih. Yang C, Juan. Juan. Oh, Juan. Kemana Juan? Putra yang D ya. Yang D kemana Putra? Tiga, 4, 5, 6. Jadi yang 6. Tadi. Berapa Putra? Yang 5. Yang 6. Dia tuh kaget. Kamar mandi sekolah kamu kotor apa yang kamu lakukan? 6. Iya, terima kasih Putra. Juan, Ibu Fani masih menunggu. Kalau backgroundnya dihilangkan boleh tidak Juan? Soalnya kalau Juan pakai background, Juannya yang terlihat kalau Juan nggak ada. Ya. Jadi Juannya suka menghilang-hilang di kiri Ibu Fani nggak ada, taunya padahal ada.
Ya, sekarang Juan yang C. Tadi Bu Fani menunggu. Bu, kalau yang sudah. Karena yang sudah. Oke. Yang C aku, Bu. Iya, yang C Juan. Satu. 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 Ya. 2, 3, 4, 5. Berapa Juan yang C? 5. Boleh Lima. coba tarik garisnya ya. Sudah semua. Nah, sekarang di halaman 78, teman-teman boleh masukkan nih, kelompokkan nih ke bangun datar yang berbentuk segi 5 atau yang berbentuk segi 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 3-nya di sini. Nomor 1 sudah ya? Nomor 1 kan segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tarik garisnya ke kotak yang segi 5. Nomor 2 kemana nih? Segi 5 atau segi 6? Boleh ditarik garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dikirain Mama Santi teh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang barusan? Hah? Yang barusan. 1, 2, 3, 4, 5. Aldef nomor yang kedua sudah Aldef. Aku Nomor yang ketiga. Udah, Bu. Karisa sudah, Bu. Karisa sudah. Oke. Udah, Bu. Alef udah. Sudah. Udah. Aldef coba nomor 2 deh. Sudah. Aldef nomor Apa, Bu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Apa, Bu? Aldef nomor 2. Nomor 2. Ya. Udah. Masuk ke segi 5 atau ke segi 6? Bangun datar yang mana nomor 2? 1, 2, 3. Masuk ke segitiga. Segi 5. Segi 5. Aldef tarik garisnya di bukunya. Tarik garisnya ke segi 5. Nomor 3. Debbie. Nomor 3. Segi 6. Segi 6. Tarik garisnya ke segi 6 ya. Di Ya. bukunya. Terima kasih Debbie. Nomor 4 Kanaya. Nomor 5 Nazira ya. Kanaya nomor 4. Aku belum dengar. Kanaya. Ya, Bu. Nomor 4 ya. Coba kemana tariknya? Bangun datar yang berbentuk segi 6. Segi 6. Tarik garisnya ya. Terima kasih Kanaya. Nomor 5 Nazira. Bangun datar yang berbentuk segi 5. Ditarik garisnya. Terima kasih. Sudah ya. Jadi teman-teman mudah kalau menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Tinggal dihitung sisinya, sudutnya dihitung, nanti dikelompokkan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Kita akan kembali membaca. Kalau tadi kan tentang sekolah yang tidak bersih. Kalau sekarang kita akan membacakan tentang pekarangan sekolah yang kotor. Pekarangan itu halaman depannya ya. Pekarangan sekolah itu halaman depan. Bu Fani mau minta tolong sama Habibi Ataris. Dan satu lagi ada Albi Ataya. Habibi Ataris dulu ya. Silakan Habibi. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Nanti dulu. Ya, gitu.
Lanjut. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu banyak Oleh siswa sebab itu, sakit. kita koma. Habibi, oleh sebab itu, berhenti sejenak. Sebab itu Banyak banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Oke, terima kasih ya Bibi. Lanjut sama Albiata ya. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Oke, good. Sudah bisa ya titik komanya ya, intonasinya juga. Terima kasih Albiata ya. Nah, tadi teman-teman membantu untuk membacakan tentang aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Jadi, karena kebersihan sekolah itu tanggung jawab semua warga yang ada di sekolah, jadi kita pun harus bisa menjaga selain kelas, tetapi pekarangan sekolah pun harus tetap kita jaga. Karena kan nanti kalau ada yang datang ke sekolah kita, tapi ketika dia melihat pekarangan sekolah kita kotor, nanti yang melihat sekolah kita merasa kok sekolahnya kotor. Ini tidak teman-temannya apakah tidak menjaga kebersihan atau bagaimana? Nah, berarti agar sekolah kita bersih, agar sekolah kita sehat, selain kelas ya, selain kelas yang teman-teman jaga kebersihannya, pekarangan sekolah pun, halaman sekolah pun itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Karena kalau pekarangan sekolahnya tidak bersih, sama nanti akan banyak penyakit juga, akan terasa bau juga, banyak kumannya, banyak penyakit yang berdatangan. Kalau sekolah kita pekarangannya atau kelasnya itu kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, ini adalah contoh gambar. Nih, kalau kemarin kan yang ini rapih nih ya. Ada pohonnya, tempat sampahnya tertata rapi, sampah-sampahnya juga tidak berserakan. Tapi kita akan mengamati gambar ini. Gambar pekarangan sekolah yang kotor. Teman-teman, sama seperti tadi, teman-teman amati dulu gambarnya. Nah, dari gambar tersebut, apa yang bisa teman-teman ceritakan? Nah, boleh ditulis di halaman 81 tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Ibu Fani kasih contoh dulu bagaimana menulisnya. Yang pertama teman-teman amati dulu gambarnya. Ada apa saja di situ? Ada tanamannya, ada tumbuhan-tumbuhannya, ada tempat sampah, ada sampah yang berserakan, ada pohon, ada labirin ya, ada teras depan sekolah. Nah, setelah diamati baru teman-teman tuliskan menjadi sebuah cerita. Pekarangan sekolah yang tidak bersih. Pekarangan sekolah terlihat sangat kotor.
Banyak sekali sampah yang berserakan. Banyak sekali botol-botol sampah yang berserakan, sampah nih ya, daun-daun yang berguguran, lalu sampah tidak pada tempatnya. Ya. Nah, ketika pekarangan sekolah yang kotor akan menyebabkan penyakit. Tidak, yang pertama, selain penyakit, tidak enak dipandang juga, tidak enak dilihat, lalu tempatnya kotor, lalu ada tempat-tempatnya pun, daun-daunnya pun tidak tertata dengan rapi. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu membersihkan pekarangan sekolah dan menjaga pekarangan sekolah dengan baik agar pekarangan sekolah kita terlihat rapi, bersih, dan sehat sehingga terhindar dari penyakit. Teman-teman boleh amati dulu. Setelah diamati, silakan tulis di halaman 81 tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, Kenapa Kanaya? karena ya sudah, Bu. Kanaya sudah, coba boleh dibacakan. Pekarangan sekolah yang bersih. Pekarangan sekolah harus bersih dan tidak kotor seperti banyak sampah, banyak kuman, banyak kotoran tidak asing. Siswa tidak merasakan nyaman di pekarangan sekolah. Siswa akan terkena kuman dan siswa akan menjadi sakit. Oke. Tadi karena sudah mengamati gambarnya lalu menuliskan tentang pekarangan yang tidak bersih. Kalau misalnya pekarangan yang nggak bersih nanti akan menyebabkan penyakit. Terima kasih Kanaya. Kalau yang sudah boleh angkat tangannya lagi ya. If you finish, please raise your hand. Ada yang sudah? Nazira sudah? Oke, silakan Nazira. Boleh dibacakan? Sekolah yang tidak bersih. Dulu dong, Nak. Judulnya dulu sayang, judulnya. Pekarangan. Sekolah yang tidak bersih. Sekolah yang tidak bersih akan banyak kuman dan oleh sebab itu kita harus menjaga lingkungan sekolah kita dan kalau terbiasakan tidak dibersihkan akan menyebabkan penyakit. Oke, jadi kita harus menjaga pekarangan sekolah agar bersih. Karena jika kita terbiasa untuk tidak menjaga pekarangan sekolah,
bersih nanti akan menyebabkan penyakit. Seperti itu Nazira ya. Berarti kita juga harus bisa menjaga pekarangan sekolah dengan bersih. Terima kasih Nazira. Satu lagi, ada yang mau bantu bacakan? Revana, silahkan. Boleh lebih dekat lagi? Sekolah yang tidak bersih, pekarangan yang tidak bersih banyak sampah, juga banyak kuman dan penyakit karena siswa tidak menjaga kebersihan. Kalau siswa menjaga kebersihan, pasti siswa sehat dan kuat. Oke, terima kasih Revana. Berarti Revana harus sehat dan kuat ya, dan bisa menjaga kebersihan. Silakan Nazifah. Pekarangan sekolah yang tidak bersih. Sekolah yang tidak bersih di halaman banyak sampah. Tempat sampah pun tercampur. Halaman yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Siswa banyak yang terkena penyakit. Tanaman menjadi mati. Oleh karena itu, agar tidak menjadi sarang penyakit, kita harus membersihkan sekolah kita. Oke, terima kasih. Ya, silakan Medina. Lingkungan sangat kotor. Halaman sekolah kotor. Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Karena kalau lingkungan sekolah kita kotor akan menyebabkan penyakit, virus, dan kuman. Oke. Ada lagi? Sudah? Aku Terima kasih Medina. Silakan Abi. sudah, Bu. Oke, terima kasih Medina. Kayaknya Abi ada yang beda deh nih, kelihatannya. Ya, rambutnya kayaknya agak beda nih. Silakan Abi. Pekarangan sekolah yang kotor dan tidak enak dipandang, maka kita harus membersihkannya, kalau tidak kuman-kuman bersarang. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bantu membacakan. Sekarang kita lanjut di tentang bangun datar. Nah, pada halaman 83, ya teman-teman boleh dibuka bukunya halaman 83. Kita akan perhatikan alat musik terlebih dahulu. Alat musik ritmis, alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, pada rebana kita akan memperhatikan bangun datar. Coba Ibu Fani akan unmute dulu semua. Kita akan diskusi. Ya, akan diskusi pada alat musik rebana. Coba di rebana ini ada bangun datarnya. Berupa apa teman-teman? Lingkaran, ya. Ini lingkaran. Lalu yang kedua, pada alat musik gendang. Teman-teman. Tempat bangun datar apa pada alat musik gendang? Bintang menjauh risau. Nah, selain segitiga ada apa lagi? Bintang menjauh. Ada lingkaran, betul, segitiga dan lingkaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pola bangun datar. Ibu Fani akan jelaskan dulu ya. Nih, di sini kita teman-teman harus fokus nih kalau melihat pola bangun datar. Ibu Fani akan menjelaskan terlebih dahulu. Teman-teman boleh tolong perhatikan. Pada gambar yang pertama, pada pola yang pertama, di sini ada lingkaran.
setelah lingkaran ada segitiga. Nah, setelah segitiga ada lingkaran lagi. Nah, ini kita akan mempelajari tentang pola. Pola berarti semuanya saling berhubungan sama semua. Setelah lingkaran segitiga, setelah lingkaran segitiga lagi, setelah lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Nah, nanti kalau di sini disambungkan lagi, berarti di sini juga ada lingkaran. Setelah lingkaran segitiga. Nah, itulah yang dinamakan pola. Yang kedua, sama seperti tadi, tapi di sini lingkarannya ada dua. Dua lingkaran, dua segitiga. Setelah itu, berarti lingkaran lagi. Dua lingkaran, dua segitiga. Selanjutnya, yang ketiga, satu segitiga, dua lingkaran. Satu segitiga, dua lingkaran. Satu segitiga, dua lingkaran. Nah, ini juga merupakan pola bangun datar. Ya, jadi teman-teman harus fokus, perhatikan polanya bagaimana, karena ada yang cuma satu-satu, ada yang dua-dua, ada yang satu-dua. Mungkin juga nanti ada yang tiga. Jadi teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu pola bangunannya. Nah, Ibu Fani akan contohkan nomor 1. Dua lingkaran, dua segitiga. Dua lingkaran, dua segitiga. Nah, di sini titiknya ada 2. Berarti yang diminta jawabannya adalah 2 ya. Setelah dua segitiga, berarti apa di sini? Nah, coba teman-teman perhatikan setelah segitiga, oh sebelumnya lingkaran. Berarti di sini 2 lingkaran. Setelah 2 lingkaran, 2 segitiga. Ya. Sampai sini ada yang belum paham atau dijelaskan lagi atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham. Coba kalau sudah paham boleh nomor 2. Bu Fani, Ya. main enggak? Masih adek. Mami. Berapa nih? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Bu Fani diwarnain enggak? Saya nggak. Di bentuknya aja, bangun datarnya aja. Gambar bangun datarnya aja. Enggak usah diwarnain ya. Putra sudah mengerti, Putra? Sudah, Bu. Yang lain sejemput. Karena ya sudah, Bu. Siapa? Karena ya sudah. Ya, oke. Debbie bagaimana, Debbie? Bilangin aja. Nomor 1. Nomor 2 sudah mengerti, Debbie? Tentang pola bangun datar. Sudah, Bu. Carita sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau yang sudah mengerti berarti boleh dilanjutkan sampai nomor 5 ya. Mana? Sudah mengerti boleh dilanjutkan sampai nomor 5. Habibi sudah paham belum, Habibi? Sudah paham. Nomor 5, Bu. Sudah sampai nomor 5. Masya Allah, alhamdulillah. Violet sudah mengerti, Violet? Oke. Aldev sudah mengerti, Aldev? Kotak ya? Baby? Tidak berani dia malah di dalam, tapi bisa aja. Segitiga. Nggak bisa segitiga. Apa itu?
Biar Kak nanti tak beresin Kak. Terus Masukkan di etalase. segitiga 2. Terus Kak. kotak. Terus segitiga berapa? 1, 2. Gambarnya lihat. 2 Ya, kotak. perhatikan Terus ya, dari jumlahnya kan ada yang 2, ada yang 1. ya kotak. Ini nomor 3 ada yang 2, ada yang 1. Diperhatikan juga jumlah bangun datarnya. Nah, nomor 5 ada 3 ya bangun datarnya ya. Jumlahnya ada 3. Teman-teman harus fokus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah? Kita Lupa bahas dong. ya. Nomor 2. Nomor 2. Coba lihat aja berapa enggak? Segitiga 2 kotak. Terus ini apa? Biar sama. Ini segitiga lagi, segitiga 2 lagi. Ya. Kan biasanya kan di Upin itu kan kompilannya bukan kompil paling gambreng, Bu. Gimana? Jadi Bu, gak jadi. Hompim palim gambreng. IPA bawa baju. Malah Upin Ipin, Bu, lantai lalan besar, Bu. Lagunya. Iya. Ya. Kakak diterangkan, kamu harus lihat Kakak. Sekarang kita bahas nomor 2 ya. Yang sudah nomor 2. Coba kita bahas sama-sama. Di sini ada bangun datar apa saja? Sudah bisa di-unmute suaranya? Oke, kita bahas nomor 2. Yang diisi ada 2 berarti ya, ada 2 titik. Ada yang mau bantu nomor 2? Revana, boleh Revana. Segi 4 dan belah ketupat. Ya, segi 4, belah ketupat. Lalu? Segi 4, belah ketupat. Yang titik-titiknya apa nih? Titik yang pertama apa? Di gambar apa? Gambar. Kayaknya rasa jeruk enak. Ya, segi 4. Yang kedua? Sebelah ketupat. Ketupat. Oke, good. Terima kasih Revana. Nomor 3, teman-teman, ada yang mau bantu? Aku. Ya, boleh, silakan. Yang 2 belah ketupat. Gigi kalau beda yang sakit gigi. 1. Terus segi 4. Titik yang pertama apa? Di gambar apa? ketupat. Iya, 2 belah ketupat. Miut. Apa kamu yang segitiga? Miut. Apa yang bantu nomor 3? Mau. Ya, boleh silakan. Kita sama-sama diskusi nomor 3. Putra mau? Boleh Putra. Oh, Medina tadi. Tapi suaranya mana Medina? Nomor 3 silahkan. Siapa? Belah ketupat. Siapa ini Bu? Medina apa Putra Bu? Nah, Putra boleh. Tadi Medina. Putra boleh nomor 3. Bentuk bangun datarnya apa, Nak? Segi Nah, 4. ini. Belah ketupat. Belah ketupat, ya. Berarti titik yang pertama apa, Putra? Belah ketupat. Titik yang kedua?
Enggak terlihat. Oke, terima kasih. Nomor 4. Medina. Tadi Medina nomor 3 kurang jelas suaranya. Belah ketupat. Sekarang nomor 4. Hah? Nomor 4. Oh, lingkaran sama Ya, yang ini lingkaran dan yang ini kotak. segi 4. Betul. Nomor 5. Habibi Atati. Yang ini Albi. Kimi, Coki, Koya, Tata, Habib. Segitiga. 3. Dan lingkaran. Oke, mengerti teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu bangun datarnya, baru dibentuk polanya. Alhamdulillah.